Gunung Kemukus bukan sekadar tempat berdoa. Di balik kabut dan pohon beringin tua, tersimpan kisah mengerikan tentang Novi, janda muda cantik yang melakukan ritual pesugihan seks paling kejam demi keluar dari kemiskinan. Selama 10 tahun, ia hidup bergelimang harta, tapi malam Jumat Kliwon itu segalanya berakhir tragis. Tubuhnya ditemukan tergantung di bawah beringin, darah mengalir tanpa henti dari bagian tubuh yang tak boleh disebut. Dan kini, 30 tahun kemudian, kutukan Gunung Kemukus hidup kembali. Kabut jatuh di lereng Gunung Kemukus seperti kain lembab yang menutup napas malam. Dari kejauhan terdengar lonceng kecil berdentang sendiri di dekat sendang. Tidak ada angin yang bergerak. Tidak ada tangan yang menyentuhnya. Hanya gema yang memantul di batang jati dan bebatuan basah. Di bawah beringin tua, seorang lelaki tua dari ronda desa berdiri mematung. Senter di tangannya bergetar seakan menolak melihat. Di atas salah satu akar yang menonjol, tubuh seorang perempuan tergantung diam. Gaun merahnya robek di beberapa sisi, wajahnya pucat dan mata menatap kosong ke jurang kabut. Dari sela kain, noda merah tua merembes turun, menitik ke tanah, menyatu dengan air kabut yang asin. Nama itu mulai berbisik di sela daun. Novi. Tidak ada jejak langkah menuju pohon. Tidak ada tali yang tampak diikat oleh tangan manusia. Hanya suara erangan panjang seperti seseorang berdoa dengan cara yang tidak pernah diajarkan di surau desa. Erangan itu memanggil, menjanjikan emas yang berkilau di siang hari dan gelap yang tidak pernah kenyang di malam hari. Warga berkumpul di tepi lereng, saling berbisik dengan mata yang tidak berani benar-benar memandang. Mereka paham kabar lama yang tidak pernah berani mereka ucapkan keras-keras. Di puncak inilah tubuh bisa menjadi persembahan. Di puncak inilah doa bisa berubah menjadi transaksi. Dan malam ini, di hadapan beringin yang tua, pertanyaan yang mereka kubur selama bertahun-tahun kembali hidup. Bagaimana cara kekayaan itu datang kepada Novi? Siapa yang menjawab panggilan di balik kabut, dan apa yang ditagih sebagai balasannya? Ketika lonceng kecil berdentang lagi, kabut memisah sesat. Pada batang pohon tampak goresan huruf yang samar seolah digurat kuku. Nama yang sama muncul berulang-ulang, Novi, Novi, Novi. Lalu suara itu berbisik di telinga yang berani mendengar. Aku hanya ingin kaya satu kali lagi. Desa Kedu di lereng Gunung Kemukus selalu tampak kecil bila dilihat dari punggung bukit. Atap gentengnya menyatu dengan warna tanah. Asap tipis dari tungku pagi membentuk garis-garis putih yang lekas hilang di telan udara dingin. Pagi berbau kayu bakar dan daun pisang. Siang berbau jerami dan tanah yang dipanaskan matahari. Malam berbau kabut, melati liar, dan sesuatu yang tidak semua orang mau sebut namanya. Novi tumbuh di desa itu. Ia dikenal karena wajahnya yang bening dan senyum yang mudah muncul meski hari sedang berat. Ibunya penjual sayur keliling. Ayahnya bekerja sebagai buruh yang berpindah-pindah. Novi menikah muda. Suaminya mengendarai truk pengangkut batu dari sungai. Pada tahun ketika hujan turun lebih panjang dari seharusnya, ban truknya tergelincir di tikungan sempit. Kabar duka datang sebelum fajar. Jenazah tiba ketika matahari sudah tinggi. Sejak hari itu, rumah Novi terasa seperti sendang yang airnya tiba-tiba surut. Hari-hari berjalan dengan hitungan yang tegas. Uang tabungan di kaleng biskuit menipis. Kontrakan meminta bayaran. Ibu Novi jatuh sakit dan perlu obat setiap pekan. Novi mencoba berjualan kue basah di pasar. Kadang laku, kadang kembali dengan baki yang masih penuh. Ia tidak mengeluh di depan orang-orang. Ia hanya menunduk lebih lama ketika berdoa setelah maghrib. Suaranya selalu pelan, seakan takut didengar. Di desa, nama Gunung Kemukus tidak pernah disebut tanpa jeda. Orang menyebutnya pelan dan berhati-hati. Ada cerita tentang arwah perantau yang pulang tanpa jasad. Ada cerita tentang sendang yang menelan bayangan orang yang bercermin di permukaannya. Ada pula cerita tentang ritual untuk meminta lancar rezeki. Cerita-cerita itu berjalan seperti semut di dinding.
tidak terlihat dari jauh, tetapi selalu ada dan teratur. Pada malam ketika pasar sepi dan hujan menggantung di genting, Novi duduk di serambi rumah. Tangannya memegang selembar kertas tagihan. Angka-angka di kertas terasa seperti paku yang ditanam di dadanya. Ia menatap jalan yang basah, berharap ada jawaban datang bersama langkah seseorang. Yang datang hanya Ari, pemuda yang sejak dulu menyukai Novi diam-diam. Ari membawa payung dan 2 bungkus gorengan. Senyumnya ragu tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan cemas. Ia mengajak Novi bicara tentang pekerjaan di kota bawah. Ada pabrik yang butuh tenaga pengemas. Gajinya tidak besar tetapi rutin. Novi mengangguk, lalu menggeleng. Ibunya tidak bisa ditinggal lama. Novi menyimpan bungkus gorengan di dapur dan kembali ke serambi. Ari tidak pergi. Ia duduk sedikit jauh, menatap hujan turun seperti benang tipis. Pada saat itu melintas 2 perempuan dari dusun sebelah. Mereka berjalan cepat dan menunduk dalam. Novi mengenal salah satunya. Namanya Sarti. Sarti pernah berjualan kain di pasar dan mendadak menjadi pemilik toko pupuk. Banyak yang berkata rezekinya seperti air yang menemukan muara. Sarti berhenti sebentar di depan pagar kayu rumah Novi. Ia memandang sekali dari kepala sampai kaki, lalu tersenyum samar. Senyum yang tidak sampai ke mata. Ia bertanya singkat tentang kabar ibu Novi, tentang usaha kue yang tampak melelahkan, tentang tagihan yang sudah lama beredar di mulut tetangga. Novi mengiyakan dengan suara pelan. Sarti menunduk mendekat. Ujung jariknya basah oleh hujan yang menetes dari ujung atap. Jika kau ingin hidupmu berubah, ada cara. Ucapannya seperti batu yang dilempar ke air. Menimbulkan riak yang tidak langsung hilang. Novi diam. Ari yang duduk di ujung serambi merapatkan payungnya. Hujan terdengar lebih deras. Sarti menyebut nama tempat itu tanpa mengeraskan suara. Puncak beringin, malam tertentu, sesaji tertentu, niat yang tidak boleh ragu. Ia tidak menjelaskan panjang. Ia hanya menatap lama, seolah menimbang apakah Novi orang yang akan sanggup melihat apa yang orang lain memilih untuk tidak lihat. Malam berikutnya Novi tidak bisa tidur. Suara jam dinding terdengar seperti tetes air yang jatuh ke kerikil. Ia memikirkan angka-angka di kertas tagihan. Ia memikirkan ibunya yang batuknya makin sering. Ia memikirkan suaminya yang tidak bisa lagi kembali. Di sela-sela itu, ia memikirkan kalimat Sarti. Cara itu terdengar seperti jalan pintas yang licin. Sekali melangkah salah, tubuh bisa jatuh ke lereng yang tidak ada pegangan. Desa memiliki aturan yang tidak tertulis. Jangan menyebut nama yang menetap di puncak beringin. Jangan berkunjung pada malam yang membuat anjing melolong tanpa sebab. Jangan memandangi sendang ketika kabut belum turun penuh. Aturan itu lahir dari pengalaman yang tidak semua tertulis, tetapi bekasnya terasa. Novi tahu aturan itu. Ia juga tahu desakan hidup yang mematahkan aturan bisa datang seperti air bah. Pada siang harinya, Novi bertemu lagi dengan Sarti di pasar. Sarti sedang membeli bunga melati yang belum mekar. Ada wewangian yang menempel di pakaian Sarti. Bukan bau minyak wangi yang biasa dijual di kios. Bau itu lebih tua, seperti bau kain persembahan yang lama disimpan. Sarti memberi Novi sebuah kalimat lagi. Kalau kau jadi, bawa melati 7 kuntum, bawa kain putih yang belum pernah dipakai, bawa sepotong roti dan sebut namamu 3 kali sebelum masuk garis akar. Novi menatap kantong plastik di tangannya. Di dalamnya ada tepung, gula merah, dan santan untuk membuat kue. Benda-benda yang mewakili hidup yang sederhana dan berat. Ia menimbang di dalam hati. Bagian dirinya yang masih ingin berjalan lurus berbisik agar menolak. Bagian dirinya yang kelelahan oleh angka-angka berbisik tentang kesempatan untuk bernapas. Malam tiba dengan cepat. Di langit tidak ada bintang, hanya kabut yang bergerak pelan, seperti napas makhluk yang tertidur di atas gunung. Novi menyiapkan melati, kain putih, dan sepotong roti seperti yang disebut Sarti. Ia menutup kepala ibunya dengan selimut lebih tebal. Ia menatap foto suaminya di dinding.
Dalam tatapan itu tidak ada air mata, hanya keputusan yang kaku seperti batu. Di jalan setapak menuju lereng, daun pisang bergesek pelan. Anjing tetangga menggonggong sekali lalu diam. Ari melihat bayangan Novi lewat dari belakang jendela rumahnya. Ia memanggil pelan, tetapi suara itu tertelan kabut. Ari mengambil jaket dan mengikuti dari jarak yang ia kira aman. Ia tidak tahu kemana Novi akan pergi. Ia hanya tahu bahwa malam ini terasa berbeda. Udara seperti menahan sesuatu yang ingin jatuh dari atas. Di pertigaan kecil, Novi berbelok ke arah yang jarang dipilih orang. Jalan itu menanjak dan berujung pada tanah lapang kecil sebelum hutan kecil yang rapat. Di sanalah akar beringin tua menyembul seperti urat-urat tangan yang menua. Sendang kecil memantulkan bayangan kabut. Lonceng kecil tergantung di dahan rendah, seperti penjaga yang lupa tidur. Novi berdiri di tepi akar. Jantungnya berdebar, tetapi langkahnya tidak mundur. Ia mengingat kalimat Sarti. Ia menyebut namanya 3 kali di selasar hati. Kabut bergerak memisah. Dari balik batang yang lebar, muncul wangi melati yang tajam. Tidak ada orang lain di sana. Tidak ada suara selain napasnya sendiri dan gemericik air di sendang. Novi menutup mata sejenak. Ketika ia membukanya, ia melihat bayangan yang tidak menginjak tanah. Bayangan itu membungkuk seperti tuan rumah yang menyambut tamu yang sudah ditunggu. Gunung Kemukus tidak pernah menolak orang yang datang dengan niat penuh. Gunung hanya menagih sesuatu sebagai gantinya. Sejak malam itu, hidup Novi berubah. Kue-kue yang ia bawa ke pasar laku sebelum siang. Ibu yang sakit terlihat lebih segar. Ada orang yang menawarkan kios kecil dengan harga yang terasa masuk akal. Beberapa minggu kemudian Novi memiliki lapak sendiri. Pelanggan datang dari desa lain, memuji kelembutan lapis dan wangi serabi. Mereka bilang ada rasa yang berbeda. Rasa yang membuat mereka ingin kembali besok dan lusa. Novi tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Dalam hatinya ada getar yang tidak mudah ia beri nama. Syukur bercampur takut, lega bercampur cemas. Di malam hari, ketika kabut jatuh lagi, ia merapikan bunga melati di sudut kamar dan menanti suara yang dulu hanya ia dengar di puncak. Orang-orang mulai membicarakan Novi. Mereka menyebut kecantikannya seperti tidak tergerus waktu. Mereka menyebut rezekinya seperti sungai yang menemukan jalan lurus ke laut. Beberapa berbisik tentang hal yang sebaiknya tidak disebut. Yang lain menutup telinga dan hanya memuji keberuntungan. Di antara semua suara itu, Novi belajar satu hal. Setiap berkah yang ia genggam ternyata memiliki bayangan yang ikut melangkah di belakangnya. Pada pekan ke-7 sejak malam beringin, Novi mulai bermimpi yang sama berulang-ulang. Dalam mimpi, ia berdiri di tepi sendang yang tenang. Permukaan air memantulkan wajahnya, tetapi mata di dalam pantulan itu bukan matanya. Mata itu terlalu gelap, terlalu dalam, seperti sumur yang tidak tembus cahaya. Di seberang sendang berdiri seseorang dengan baju serba putih. Wajahnya samar, tetapi senyumnya jelas. Senyum yang menenangkan sekaligus membuat punggung terasa dingin. Orang itu mengangkat tangan seolah mengajak menari. Saat Novi melangkah, air sendang beriak dan melati yang mengapung tenggelam satu persatu. Novi terbangun setiap kali mimpi mencapai riak terbesar. Jantungnya berdebar. Bunga melati di sudut kamar mengeluarkan wangi yang lebih tajam dari biasanya. Di luar jendela, kabut menempel di kaca seperti tangan yang tidak ingin melepaskan. Novi duduk dan memeluk lutut. Ia berdoa dengan suara sangat pelan. Kata-kata doa terasa seperti butiran beras yang jatuh satu-satu dari telapak tangan yang gemetar. Esoknya di pasar, seorang perempuan tua menghentikan langkah Novi. Perempuan itu dikenal dengan panggilan Mbah Karti. Matanya tajam, punggungnya bungkuk tetapi langkahnya mantap. Ia tidak membeli apa-apa. Ia hanya bertanya, apakah Novi akhir-akhir ini tidur dengan tenang? Novi terdiam, bibirnya bergerak tetapi tidak ada kata yang keluar.
Mbah Karti menghela napas pelan dan menatap ke arah lereng. Ia berkata bahwa gunung memberi bukan tanpa hitungan. Perempuan yang menerima harus mengerti apa yang akan diminta ketika lampu siang padam. Sore itu Ari datang ke kios Novi dengan wajah cemas. Ia cerita bahwa ia melihat Novi naik ke arah beringin pada malam beberapa waktu lalu. Ia bertanya apa yang terjadi di sana. Ucapan Ari patah-patah, seolah ia takut kata-katanya akan membuat sesuatu muncul di antara rak kue. Novi menunduk dan berterima kasih karena Ari peduli. Ia tidak membenarkan, tidak membantah. Ia hanya berjanji akan baik-baik saja. Janji yang terdengar seperti kertas rapuh yang ditahan agar tidak sobek oleh angin. Malam berikutnya mimpi kembali datang, tetapi kali ini tidak berhenti di tepi sendang. Novi berhasil melihat lebih jauh. Orang berbaju putih itu melangkah melewati permukaan air tanpa tenggelam. Ia mendekat sambil membawa lonceng kecil. Lonceng itu berdentang sekali dan suara dari balik beringin menjawab. Suara itu memanggil nama Novi dengan lembut, lalu melatih di permukaan air mekar bersamaan, bukan untuk keindahan, melainkan untuk menutup sesuatu yang bergerak di bawahnya. Novi bangun dengan keringat dingin. Di lantai dekat ranjang, setangkai melati jatuh dari wadahnya tanpa sebab. Novi berdiri dan membuang bunga itu keluar jendela. Pada saat yang sama, ia mendengar ketukan pelan di pintu. Ibunya tertidur. Jam dinding menunjukkan lewat tengah malam. Ketukan itu tidak keras tetapi teratur, seperti denting yang diulang agar tidak mengejutkan. Novi mendekat dan bertanya siapa. Tidak ada jawaban. Ketika ia membuka pintu, hanya kabut yang menunggu. Di ambang pintu, seseorang telah meletakkan sepotong roti yang masih hangat. Novi menelan ludah. Roti hangat pada tengah malam bukan hadiah biasa. Ia menoleh kiri kanan. Tidak ada siapa-siapa. Ia mengangkat roti itu dan merasakan wangi yang sama dengan wangi yang pernah ia cium di puncak. Wangi itu membuat tengkuknya meremang. Novi menutup pintu dan duduk. Dalam diam yang tebal, ia tahu bahwa malam telah melangkah ke dalam rumah. Pagi harinya, kabar tidak enak menyusup ke pasar. Sarti yang dulu memberi jalan pada Novi ditemukan pingsan di belakang kiosnya. Mulutnya berbisik kata-kata yang tidak dipahami orang di sekitarnya. Mata Sarti menatap ke langit-langit seperti mencari tulisan yang hanya dirinya yang bisa lihat. Saat siuman, Sarti menatap Novi sejenak. Tatapan itu pendek tetapi penuh sesuatu yang sulit dinamai. Rasa menyesal, rasa takut, rasa lega yang aneh. Sarti meminta air. Setelah minum, ia memegang tangan Novi dan berbisik hampir tanpa suara. Ingat jumlahnya. Jangan kurangi, jangan lebihkan. Novi ingin bertanya jumlah apa. Sarti sudah tertidur lagi. Menjelang maghrib, Mbah Karti datang ke rumah Novi. Ia duduk di tikar ruang depan dan menatap bunga melati di sudut kamar. Ia bertanya, apakah Novi siap bila harus membayar dengan sesuatu yang bukan uang. Novi diam lama sekali. Jawabannya tidak keluar sebagai kata. Jawabannya hadir sebagai air mata yang tidak jatuh, tertahan di permukaan seperti embun di ujung daun. Mbah Karti menghela napas. Ia mengeluarkan sehelai kain kecil dari tas anyamnya. Kain itu membawa wangi akar dan daun kering. Ia meletakkannya di tangan Novi. Jika suatu malam lonceng berdentang dan kau merasa tidak bisa menutup telinga, letakkan kain ini di dada. Kain itu hanya menunda. Tidak membatalkan, tetapi kadang penundaan memberi ruang untuk bernapas. Malam itu juga lonceng berdentang, tidak di puncak, tidak di sendang, tetapi di dalam rumah. Suaranya tidak keras, hanya cukup untuk membuat bulu lengan berdiri. Novi berusaha menenangkan napas. Ia memegang kain yang diberi Mbah Karti dan menaruhnya di dada. Wangi akar memenuhi paru-paru. Suara lonceng tidak hilang. Ia berubah menjadi bisik yang menyebut namanya dengan cara yang terlalu akrab. Novi berdiri dan berjalan ke jendela. Di luar, kabut menebal. Di balik kabut ada bayangan bergaun putih berdiri tanpa menyentuh tanah.
Roti hangat di atas meja menebarkan uap tipis yang tidak sesuai dengan cuaca malam. Pada saat itulah Novi mengerti bahwa garis antara permintaan dan penagihan mulai kabur. Sesuatu telah melangkah melewati batas yang dulu ia pikir kokoh. Dan ketika batas kabur, jalan pulang selalu terasa lebih jauh daripada jalan datang. Denting terakhir terdengar. Lalu hening. Novi menutup mata dan bersandar pada dinding. Ia belum tahu bahwa malam itu adalah pintu yang membuka babak baru. Babak ketika bayangan tidak lagi puas, tinggal di belakang punggungnya. Babak ketika kabut tidak hanya menutupi, tetapi juga mengantar. Sejak malam itu, suasana di rumah Novi berubah tanpa alasan yang bisa dijelaskan dengan akal. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin meski semua jendela tertutup rapat. Lampu kamar sering berkelap-kelip, seolah ada tangan yang bermain dengan saklar. Kadang Novi mendengar suara langkah pelan di lantai kayu ruang tengah. Padahal ibunya sudah lama tertidur, dan ia sendiri tidak berani beranjak dari ranjang. Suatu malam, Novi terbangun oleh suara berisik dari dapur. Ia menyalakan lampu kecil dan melangkah perlahan. Suara itu berhenti, digantikan oleh aroma roti hangat yang samar. Novi memandangi meja makan. Di sana, di atas piring kosong, tergeletak setangkai melati basah. Kelopaknya menggigil seperti baru saja dipetik dari tanah basah. Novi menatap lama, lalu berlari ke kamar ibunya. Ibunya tidur tenang, napasnya berat tapi stabil. Novi memeluk tubuh tuanya dengan erat, mencoba menghapus rasa dingin yang merambat dari ujung jari. Pagi harinya, Novi menemukan sesuatu di dekat sumur belakang rumah. Bekas kaki telanjang di tanah yang berlumpur menuju ke arah jalan setapak ke lereng gunung. Jejak itu kecil, halus, seolah milik seorang perempuan. Tapi anehnya, setiap langkah berikutnya semakin dalam, seperti orang yang perlahan tenggelam ke dalam bumi. Novi menutup jejak itu dengan tanah, lalu menatap gunung yang puncaknya diselimuti kabut. Ia ingin melupakan, tapi pandangan itu seperti menelan keberaniannya sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya, Novi tetap ke pasar, tapi matanya tampak sayu. Banyak orang masih membeli kuenya, namun beberapa pembeli mulai berbisik bahwa wajah Novi tampak lebih pucat dan tangannya dingin seperti batu. Ari datang setiap sore membawa makanan, berusaha menemani. Namun Novi sering melamun lama, menatap sesuatu yang hanya bisa ia lihat. Kadang ia tersenyum samar ke arah ruang kosong, lalu menunduk cepat-cepat. Suatu malam, Novi memutuskan untuk berdoa di surau kecil di pinggir desa. Surau itu sunyi, hanya diterangi lampu minyak yang berayun pelan. Saat ia menundukkan kepala, suara lonceng kembali terdengar, lembut tapi jelas, entah dari mana. Novi menegakkan badan. Lampu minyak bergetar, lalu padam. Dalam kegelapan, ia merasakan napas di belakang telinganya. Panas, lembab, dan terlalu dekat. Suara itu berbisik, "Aku menunggu." Novi berlari keluar surau tanpa menoleh, sandalnya terlepas di anak tangga. Dari dalam, suara lonceng berdentang sekali lagi sebelum hening sempurna. Pagi hari, Ari menemukannya duduk di tepi jalan, rambutnya berantakan, mata sembab. Novi hanya berkata, "Jangan ke rumahku malam ini." Suaranya datar, tanpa emosi. Ari ingin bertanya, tapi tatapan Novi seperti kaca, tembus, tapi tidak memantulkan apapun. Malam berikutnya, hujan turun deras. Novi mencoba tidur, tapi suara gemericik air berubah menjadi denting-denting halus, seperti logam dipukul perlahan. Ia menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu justru terdengar dari dalam kepalanya. Ia membuka mata. Di langit-langit kamar, sesuatu menggantung perlahan. Bayangan berwarna hitam pekat, meneteskan cairan gelap ke lantai, menimbulkan bau besi yang kuat. Novi menjerit pelan dan mundur ke dinding. Bayangan itu memanjang, lalu berubah menjadi sosok berambut panjang dengan kulit pucat dan mata yang hitam penuh.
Ia tersenyum, memperlihatkan gigi yang seolah terbuat dari kaca tajam. Novi menutup mata dan berdoa dalam hati, tetapi doa-doanya seperti menguap sebelum mencapai langit. Ketika ia membuka mata, sosok itu telah menghilang. Hanya tersisa melati yang berjatuhan dari udara, satu persatu, dan di antara kelopaknya, setetes darah jatuh ke lantai, membentuk garis kecil menuju pintu. Novi berdiri kaku. Ia menatap darah itu, lalu mengangkat kain kecil pemberian Mbah Karti, menekapkannya di dada. Bau akar kembali mengisi paru-paru. Perlahan, suara lonceng berhenti. Rumah menjadi sunyi, terlalu sunyi. Novi jatuh terduduk dan menangis tanpa suara. Hari berganti, tapi keanehan tidak berhenti. Setiap malam Jumat, melati di sudut kamar selalu mekar meski tidak disiram. Roti hangat selalu muncul di atas meja, padahal Novi tak pernah membuatnya lagi. Dan setiap kali ia mencium wangi itu, tubuhnya gemetar, darahnya terasa mengalir lebih cepat seolah mengenali sesuatu yang ingin dipanggil. Suatu sore, Ari mendapati Novi berdiri lama di tepi sendang, rambutnya tergerai, tatapannya kosong menatap air. Ari memanggil, tapi Novi tidak menoleh. Ia hanya berkata pelan, "Kalau aku hilang, jangan cari aku di rumah. Cari aku di bawah beringin." Kalimat itu diucapkan tanpa nada, seolah ia sedang membacakan sesuatu yang sudah ditulis sejak lama. Ari merinding, langkahnya mundur tanpa sadar. Ia tahu legenda itu, bahwa siapapun yang membuat perjanjian di bawah beringin Gunung Kemukus akan kembali ke sana untuk menyerahkan sisanya ketika waktunya tiba. Malamnya, Novi bermimpi lagi. Kali ini ia tidak berdiri di tepi sendang, melainkan di bawah beringin. Suara dari balik kabut berkata lembut, "Waktumu sudah cukup panjang." Bayangan itu melangkah mendekat, tangan hitamnya memegang bunga melati yang meneteskan darah. Novi berusaha mundur, tapi akar-akar beringin melilit kakinya, menariknya pelan ke tanah. Ia menjerit, tapi jeritannya hanya menggema di dalam dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba ia terbangun. Seluruh tubuh basah oleh keringat. Di tangannya, setangkai melati basah menempel. Air matanya mengalir tanpa ia tahu sebabnya. Novi memutuskan untuk menemui Mbah Karti. Ia berjalan cepat ke rumah tua di tepi sawah. Mbah Karti sudah menunggu di serambi, seolah tahu kedatangannya. Tanpa banyak bicara, perempuan tua itu berkata, "Yang datang padamu bukan sekadar arwah gunung. Ia penjaga perjanjian yang haus darah dan nafsu. Selama 10 tahun kau menawarkannya, ia memberi kau kekayaan. Tapi waktu manusia tidak panjang, sementara waktu mereka tak berhenti, sekarang ia menagih bagian terakhir." Novi menunduk, tubuhnya gemetar. Ia bertanya, apakah ada cara memutuskan perjanjian itu. Mbah Karti menatap jauh ke arah gunung, lalu menggeleng perlahan. Semua yang ditukar dengan tubuh akan dikembalikan lewat tubuh. Tidak ada jalan lain. Novi memohon. Suaranya pecah. Mbah Karti memegang tangannya, dingin seperti batu di dasar sungai. Ia berbisik, "Kalau kau mendengar lonceng berdentang 3 kali malam ini, jangan keluar rumah. Apapun yang terjadi, jangan lihat ke arah pintu." Malam itu Novi duduk di sudut kamar, menggenggam kain akar di dadanya. Hujan turun deras. Petir menyambar jauh di atas gunung. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Lalu, denting pertama terdengar. Suaranya jelas, lembut, tapi setiap bunyi seperti menusuk dada. Novi menggigit bibir, menutup mata rapat-rapat. Denging kedua terdengar lebih keras, seolah datang dari balik jendela. Udara tiba-tiba dingin dan berbau melati yang tajam. Denging ketiga menyusul, panjang, nyaring, disertai suara langkah perlahan di teras rumah. Novi bergetar, air mata mengalir. Ia menutup telinga dengan kedua tangan, tapi suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu suara itu berbisik, "Aku sudah menunggu terlalu lama, Novi." Suara itu lembut, hampir romantis, tapi di baliknya ada nada lapar yang membuat darah membeku. Novi ingin berlari, tapi tubuhnya kaku.
Daun pintu bergeser pelan, meski ia yakin sudah dikunci. Dari celah sempit itu, aroma roti hangat dan darah bercampur jadi satu. Dan di lantai, melati jatuh satu demi satu, membentuk lingkaran di sekeliling Novi. Ia menjerit, memeluk kain akar di dada sekuat tenaga. Tiba-tiba, angin kencang menerobos rumah, memadamkan semua lampu. Di tengah kegelapan itu, sesuatu bergerak cepat seperti bayangan menari di dinding. Suara napas berat, seperti seseorang yang baru bangkit dari kubur. Novi jatuh tersungkur dan merasakan dingin menembus kulitnya. Di telinganya, bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Aku ingin kau kembali padaku. Novi memejamkan mata, dan dunia di sekitarnya runtuh dalam keheningan yang panjang. Pagi berikutnya, Ari menemukan rumah Novi dalam keadaan berantakan. Bunga melati berserakan di lantai, pintu depan terbuka lebar, dan meja makan kosong kecuali sepotong roti yang masih hangat. Ibunya duduk di kursi dengan tatapan kosong, bibirnya bergetar menyebut satu kata berulang kali, beringin. Ari berlari ke arah lereng gunung, mengikuti jalan setapak yang diselimuti kabut. Di kejauhan, suara lonceng berdentang sekali, lalu hilang di telan angin. Kabut pagi di lereng gunung Kemukus terasa lebih tebal dari biasanya. Udara lembab menempel di kulit, membuat setiap napas terasa berat. Ari menapaki jalan tanah yang menanjak dengan langkah terburu. Di tangannya tergenggam senter kecil, namun cahaya itu nyaris tak menembus putih kabut di depannya. Ia mengikuti arah suara lonceng yang samar, menggema dari puncak tempat pohon beringin tua berdiri seperti penjaga dunia lain. Di setiap langkahnya, Ari merasa seperti diawasi. Daun jati bergetar meski udara tenang. Suara serangga yang biasanya ramai kini lenyap sepenuhnya. Hanya terdengar desir halus, seperti bisikan di sela kabut. Kembali, sebelum terlambat. Suara itu tidak ia tahu berasal dari siapa, tapi tubuhnya menolak berhenti. Ia merasa sesuatu telah memanggilnya, dan nama Novi bergema di dalam kepalanya seperti doa yang belum selesai. Ketika sampai di lapangan kecil di bawah beringin, Ari berhenti. Tanah di sana basah, penuh daun melati berserakan. Di tengahnya ada sendang kecil. Airnya bening tapi memantulkan bayangan gelap. Ari berjongkok dan menatap air itu. Dalam pantulan permukaan sendang, ia melihat wajah Novi. Wajah itu cantik seperti dulu, tapi bibirnya membiru. Ia tampak tersenyum, dan dari sudut mulutnya menetes cairan merah yang mengalir ke air. Ari terlonjak mundur, tubuhnya bergetar. Ia menatap lagi, namun bayangan itu sudah hilang. Air sendang kini tenang, seolah tak pernah menampakkan apa-apa. Dari balik pohon, suara langkah muncul. Mbah Karti datang perlahan dengan tongkat bambu. Matanya tajam, menembus kabut seperti sudah mengenali tempat ini sejak lama. "Aku sudah tahu kau akan ke sini," katanya pelan. Ari menunduk, menahan napas. "Dia di sini kan, Mbah?" tanya Ari dengan suara bergetar. Mbah Karti tidak langsung menjawab. Ia mendekati akar beringin yang menjulur seperti ular tua, tangannya menyentuh kulit batang yang lembab. Ia telah menyerahkan dirinya sepenuhnya, ucapnya lirih, "Novi tidak lagi di dunia yang sama dengan kita." Ari gemetar. "Apa maksud Mbah? Dia meninggal?" Mbah Karti menggeleng pelan. "Tidak, tapi tubuhnya kini hanyalah wadah. Ia menjadi milik yang menagihnya. Makhluk yang kau dengar dalam kabut itu bukan sekadar arwah. Ia adalah Ki Sukmara, penjaga pesugihan di Gunung Kemukus. Dahulu, dia manusia yang menukar cintanya dengan kekuasaan. Kini, ia menukar nafsu dengan jiwa." Mbah Karti duduk di batu besar dan menatap sendang. Ia mulai bercerita dengan nada, seperti doa yang kelam. Dahulu, di masa ketika kerajaan masih berdiri di tanah Jawa, Ki Sukmara adalah seorang tabib istana yang jatuh cinta pada selir raja. Ketika cintanya ditolak, ia mendatangi puncak gunung dan memanggil roh leluhur dengan darahnya sendiri.
Ia berjanji akan memberikan tubuh siapapun yang datang padanya sebagai ganti cintanya yang tak terbalas. Sejak itu, Gunung Kemukus menjadi tempat perjanjian. Mereka yang datang membawa nafsu dan keinginan akan mendapat apa yang diminta, dengan harga yang sama besar, tubuh mereka sendiri. Novi, dalam keputusasaan dan kemiskinan, telah membuka jalan untuk roh itu kembali berjalan di antara manusia. Selama 10 tahun, ia hidup dalam limpahan harta, tapi setiap malam tubuhnya tidak sepenuhnya miliknya. Ia menjadi wadah ritual, dipanggil oleh bayangan yang menjelma dalam mimpi. Ki Sukmara memberi kekayaan, tapi menanamkan bibit kutukan di tubuhnya, kutukan yang menagih darah sebagai persembahan terakhir. Ari terdiam. Kata-kata Mbah Karti terasa seperti batu yang dilemparkan ke dadanya. Jadi, Novi tahu apa yang ia lakukan? Tanya Ari dengan suara pelan. Mbah Karti menghela napas. Awalnya tidak. Mereka yang putus asa jarang benar-benar tahu harga yang mereka bayar. Hanya setelah semua terlambat, barulah mereka mengerti bahwa perjanjian tidak bisa dibatalkan. Ari menatap sekeliling. Kabut mulai menipis sedikit. Ia melihat bekas kain putih tersangkut di akar beringin, berlumur tanah dan darah kering. Di sebelahnya, setangkai melati mekar tunggal, segar seperti baru dipetik. Ari memungutnya. Begitu jemarinya menyentuh kelopak bunga, hawa dingin tajam menjalar ke seluruh tubuhnya. Sekilas, ia mendengar suara Novi memanggil namanya, lembut tapi lirih, seolah dari dalam tanah. Ia terjatuh ke lutut, menggigil. Mbah Karti segera menarik tangannya menjauh. Jangan, itu tanda pengikat. Sekali kau menerima panggilan itu, roh akan menganggapmu bagian dari perjanjiannya. Ari menatap Mbah Karti dengan ketakutan. Tapi aku tak bisa biarkan dia terjebak begitu saja. Harus ada cara untuk membebaskannya. Mbah Karti terdiam lama. Ada satu cara, tapi tidak tanpa risiko. Kau harus memanggilnya di tempat asal perjanjiannya. Namun, begitu ia datang, kau harus menukar satu hal berharga yang bisa menebusnya. Jiwa manusia hanya bisa diganti dengan jiwa manusia, Ari menelan ludah. Kalau itu satu-satunya jalan, aku akan lakukan. Mbah Karti menatapnya lama, seolah menilai keteguhan hati pemuda itu. Baiklah, katanya akhirnya. Tapi ingat, ketika kau memanggilnya, jangan pandang matanya. Jangan sebut namanya lebih dari sekali, dan apapun yang terjadi, jangan sentuh darahnya. Malam itu, Ari kembali ke puncak beringin dengan membawa sesaji yang Mbah Karti berikan, kain putih baru, 7 kuntum melati, dan kendi berisi air sendang. Kabut turun pelan, menyelimuti tanah. Lonceng kecil di dahan bergerak sendiri. Udara bergetar seolah ada sesuatu yang baru saja bangkit. Ari berlutut, menyebut nama Novi sekali. Tanah di sekelilingnya berdenyut halus, dan udara berbau besi. Dari sela kabut muncul siluet perempuan, rambutnya panjang, gaun merahnya compang-camping, kulitnya pucat seperti lilin. Ari terpaku. Wajah itu wajah Novi, tapi matanya bukan lagi mata manusia. Di balik iris hitamnya ada pantulan nyala merah yang menari. Ia tersenyum samar. Kau datang, bisiknya. Suaranya bergema, 2 lapis. Satu lembut seperti suara Novi, satu lagi berat seperti suara laki-laki tua yang berbicara dari dasar sumur. Ari ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Tanah di bawahnya bergetar, dan akar-akar beringin bergerak perlahan seperti tangan yang ingin memeluk. Dari kegelapan, muncul sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tertutup kabut, tapi 2 mata merahnya menyala tajam. Kau berani memanggilku? Suaranya bergemuruh, membuat udara bergetar. Ari menggenggam kain putih di tangannya. Aku ingin menebus Novi. Ambil apa saja dariku, asal lepaskan dia. Sosok itu tertawa lirih. Harga sudah dibayar. Jiwa itu milikku, tapi jika engkau ingin menggantinya, maka tubuhmu akan menjadi tempat baruku.
Ari memejamkan mata. Aku siap. Tawa itu berhenti. Angin mendadak membeku. Kau benar-benar bodoh manusia, kata makhluk itu pelan. Cinta membuatmu buta, bahkan pada kematian. Bumi di bawah kaki Ari merekah sedikit. Dari celahnya keluar asap hitam yang berputar. Novi berteriak, suaranya memecah kabut. Jangan Ari, pergi. Tapi Ari tidak bergerak. Ia mengangkat kain putih dan menutup wajahnya. Mbah Karti dari kejauhan membacakan doa-doa kuno yang ia hafal dari leluhurnya. Tanah bergetar makin keras. Akar-akar menjerit seperti tulang yang patah. Tiba-tiba, cahaya biru muncul dari dalam sendang. Airnya mendidih, memantulkan bayangan dua sosok, Novi dan Ki Sukmara. Bayangan itu saling melilit, berubah bentuk, lalu berpisah lagi. Novi menjerit, tubuhnya jatuh ke tanah, menggigil. Ki Sukmara berteriak marah, tubuh kabutnya menipis, terbakar oleh doa yang dilantunkan Mbah Karti. Ari berusaha menarik Novi menjauh, tapi tangan bayangan itu menjulur dan mencengkeram pergelangan tangannya. Suara meledak, dan dunia menjadi gelap. Ketika Ari membuka mata, ia sudah berada di kaki gunung. Novi terbaring di pangkuannya, tubuhnya dingin, namun dadanya masih naik turun perlahan. Dari kejauhan, suara lonceng terakhir berdentang, lalu hening. Mbah Karti berdiri di belakang mereka, matanya berkaca-kaca. Kau telah memutus perjanjian itu, katanya pelan. Tapi kutukan tidak hilang, ia hanya berpindah. Jiwa yang menggantikan akan membawa tanda darah sampai ajalnya tiba. Ari menatap tangannya. Urat di bawah kulitnya tampak hitam samar, seperti ada sesuatu yang mengalir pelan. Ia mengangguk. Asal dia selamat, aku tak peduli. Mbah Karti menatap langit yang mulai terang. Gunung Kemukus tidak pernah kenyang, nak. Ia hanya menunggu waktu untuk memanggil nama baru, dan di balik kabut yang mulai menipis, samar-samar terdengar bisikan. Ari, satu kali lagi. Hujan turun tanpa jeda di malam itu, seperti langit menumpahkan semua yang ditahannya selama bertahun-tahun. Desa Kedu sunyi. Tak ada anjing menggonggong, tak ada jangkrik bersuara. Hanya denting halus lonceng yang sesekali terdengar dari arah Gunung Kemukus, berbaur dengan suara air yang jatuh deras di genting rumah warga. Di rumah Mbah Karti, Novi terbaring pucat di atas tikar pandan. Tubuhnya kaku, namun matanya sesekali terbuka dan menatap ke langit-langit seolah ada sesuatu yang berdiri di sana. Ari duduk di sampingnya, menggenggam tangan Novi yang dingin. Urat di pergelangan tangannya semakin gelap, seperti darahnya berubah warna menjadi hitam pekat. Mbah Karti membakar dupa di sudut ruangan, membacakan doa-doa dari bahasa yang tidak lagi dikenal oleh banyak orang. Dia masih di antara dua dunia, bisik Mbah Karti pelan. Tubuhnya kembali, tapi jiwanya belum benar-benar pulang. Ari menunduk, matanya menatap wajah Novi yang tampak damai tapi kosong. Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Mbah Karti menatap nyala dupa yang berkedip. Kau sudah menukar nasibmu dengannya. Sekarang makhluk itu akan datang menagih bagianmu. Ketika ia datang, hanya satu di antara kalian yang bisa hidup. Petir menyambar di luar, menerangi ruangan sesaat. Dalam cahaya itu, Novi menggeliat. Dari hidung dan bibirnya mengalir darah tipis, warnanya pekat dan berbau besi. Ari panik, tapi Mbah Karti menahannya. Jangan sentuh, itu bukan darah biasa. Itu sisa perjanjian dupa. Di sudut ruangan mendadak padam sendiri. Angin dingin menerobos masuk dari celah pintu dan semua lilin bergetar. Suara lonceng kembali berdentang, satu kali, dua kali, tiga kali. Mbah Karti berdiri. Dia datang, katanya pelan. Dari luar, kabut menebal hingga tak terlihat apapun selain putih. Lalu di ambang pintu muncul bayangan tinggi, berwujud manusia tapi tidak sepenuhnya. Jubah hitamnya bergerak seperti asap, dan di tempat wajah seharusnya hanya ada dua cahaya merah menyala. Ki Sukmara telah datang. Ari berdiri, tubuhnya gemetar.
Aku sudah siap, katanya dengan suara serak. Sosok itu melangkah masuk tanpa suara, setiap pijakannya membuat lantai kayu berderit panjang. Kau menukar tubuhmu dengannya, pemuda, katanya dengan suara bergema dari segala arah. Maka kini, tubuhmu menjadi milikku. Ari menggenggam kain putih yang dulu diberi Mbah Karti. Ia menatap sosok itu dengan mata penuh tekad. Aku takkan biarkan kau menyentuhnya lagi. Ki Sukmara tertawa rendah, tawa yang membuat api dupa kembali menyala merah. Kau pikir cinta bisa melawan perjanjian yang ditulis dengan darah dan nafsu? Dinding rumah bergetar, dan bayangan hitam menjalar dari lantai menuju kaki Ari. Ia berusaha melangkah mundur, namun bayangan itu melilit pergelangan kakinya seperti tali hidup. Dari bawah lantai terdengar suara bisikan yang ribuan, seperti orang-orang berdoa dengan nada terbalik. Novi menjerit, tubuhnya melengkung ke belakang, darah mengalir lebih deras dari hidung, dan antara kedua pahanya mengotori tikar pandan. Ari, jangan! Suaranya parau, tapi matanya terbuka lebar, menatap langsung ke arah sosok hitam itu. Ki Sukmara mendekat pada Novi, tangannya terulur, jari-jarinya panjang dan tajam seperti ranting kering. Tubuh ini pernah menjadi milikku. Kau pikir bisa aku lupakan rasanya? Ari melangkah maju, melemparkan kain putih itu ke arah sosok tersebut. Begitu kain itu menyentuh tubuh Ki Sukmara, terdengar suara seperti air mendesis. Sosok itu berteriak marah, tubuhnya mengeluarkan asap hitam pekat. Mbah Karti berteriak dari belakang, "Teruskan, bacakan doa di dalam hatimu." Ari menutup mata, mengucap doa yang pernah diajarkan Mbah Karti. Kata-kata itu bergetar di udara, membuat lonceng di kejauhan berdentang lebih cepat. Ki Sukmara melangkah mundur. Tapi setiap kali Ari mengucapkan satu kalimat doa, bayangan di tubuhnya mengelupas sedikit demi sedikit. Kau berani melawanku dengan doa manusia? Suaranya meraung, bergema hingga jendela bergetar. Kau lupa, doamu berasal dari darah yang sudah aku sentuh. Ari merasakan rasa panas menyambar tangannya. Urat hitam di pergelangan tangannya kini bersinar merah, membakar kulitnya dari dalam. Ia berteriak, tapi tidak berhenti melantunkan doa. Tubuhnya mulai bergetar, darah mengalir dari hidung, namun ia tetap berdiri di antara Novi dan makhluk itu. "Selama aku masih bernapas," katanya pelan, "kau tidak akan menyentuhnya lagi." Ki Sukmara melangkah cepat ke arah Ari, menembus kain putih dan menancapkan tangan hitamnya ke dada pemuda itu. Ari menjerit, tubuhnya terangkat ke udara. Mata Ki Sukmara menyala lebih terang. "Sekarang kau menjadi milikku sepenuhnya." Namun dari belakang, Novi tiba-tiba bangkit. Matanya kini jernih, tidak lagi kosong. "Cukup!" teriaknya. Ia meraih tangan Ari dan menempelkan telapak tangannya ke dada sendiri. Darah dari keduanya bercampur di antara kain putih yang terbakar. Cahaya merah yang menyilaukan keluar dari pertemuan darah itu membuat Ki Sukmara mundur beberapa langkah. Mbah Karti segera membacakan doa dengan suara keras. "Wahyu bumi, wahyu langit, pengikat roh dan tubuh, pisahkan yang hidup dan yang mati." Suara itu menggema ke seluruh ruangan, membuat benda-benda bergetar. Ki Sukmara menjerit. Tubuhnya mulai pecah seperti kaca. Dari luka-lukanya keluar kabut hitam yang berteriak seperti 1000 suara. Novi memeluk Ari erat-erat. "Maafkan aku," bisiknya. "Aku yang memulainya, biar aku yang mengakhirinya." Sebelum Ari sempat menahan, Novi menarik dirinya ke depan, menabrak tubuh Ki Sukmara. Cahaya putih meledak dari tubuhnya, memecah kegelapan yang menutupi ruangan. Angin berhembus keras, melemparkan Mbah Karti ke dinding. Teriakan Ki Sukmara memudar, lalu hilang sepenuhnya, digantikan oleh keheningan yang berat. Ketika cahaya memudar, Novi terbaring di lantai. Tubuhnya tenang, wajahnya damai. Tidak ada darah lagi, tidak ada luka, hanya setangkai melati yang tumbuh dari celah lantai di sampingnya.
Ari merangkak mendekat, menggenggam tangannya. "Novi, bangun!" bisiknya. Tapi tubuh itu dingin, benar-benar dingin. Air mata Ari jatuh membasahi tangan yang tidak lagi menggenggam balik. Mbah Karti perlahan bangkit, mendekati mereka. "Ia memilih menjadi penutup gerbang," katanya pelan. Makhluk itu kembali ke tempat asalnya, tapi darahnya tertinggal di sini. Gunung Kemukus akan diam untuk waktu yang lama. Ari menunduk, mencium kening Novi yang sudah dingin. Dia pantas mendapat kedamaian. Namun, Mbah Karti tidak menjawab. Tatapannya jatuh pada tangan Ari yang kini berubah warna hitam kebiruan. Urat-uratnya berdenyut seperti masih hidup sendiri. Di telapak tangan itu, tanda melati berwarna merah muncul perlahan, berdenyut seperti jantung kecil. "Kutukan itu memilih pewaris," ucapnya lirih. "Selama tanda itu ada, perjanjian tidak pernah benar-benar berakhir." Petir menyambar lagi, menerangi wajah Ari yang kini tampak pucat. Ia menatap ke arah jendela. Di kejauhan, di lereng Gunung Kemukus, cahaya merah menyala singkat lalu padam. Dalam hening yang panjang, lonceng berdentang sekali, pelan, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Dan di luar rumah, di bawah hujan yang tak berhenti, sosok perempuan bergaun merah berdiri di tepi jalan setapak, menatap ke arah rumah Mbah Karti dengan senyum samar. Dari mulutnya terdengar bisikan lembut yang nyaris seperti lagu Nina Bobo. "Aku hanya ingin kaya. Satu kali lagi." Subuh turun perlahan di atas desa Kedu. Kabut masih menggantung rendah, seakan belum rela pergi. Rumah Mbah Karti kini sunyi. Di dalamnya hanya ada sisa aroma dupa yang menempel di udara. Novi telah dikuburkan dengan tenang di kaki gunung, di bawah pohon beringin kecil yang tumbuh dari akar beringin tua di puncak Kemukus. Warga yang datang melayat tidak berani berlama-lama. Mereka berbisik tentang keanehan pada jenazahnya. Wajahnya seperti tersenyum, kulitnya dingin tapi lembut, dan dari rambutnya masih menetes air wangi seperti melati segar. Ari berdiri sendirian di depan pusara itu. Tubuhnya lemah, tapi matanya kosong dan tajam. Sejak malam peristiwa itu, ia tidak pernah benar-benar tidur. Tanda melati di telapak tangannya kini semakin jelas. Warnanya merah tua dan kadang berdenyut seperti nadi hidup. Setiap kali angin dari arah gunung bertiup, ia merasakan suara samar memanggil dari dalam kepalanya, suara Novi dan suara Ki Sukmara yang saling bertumpuk, berbisik nama yang sama. "Ari." Mbah Karti berdiri di belakangnya, membawa kendi kecil berisi air sendang. Ia menaburkan air itu ke tanah makam sambil melantunkan doa. "Semoga dia diterima dalam ketenangan," ucapnya pelan. Ari menunduk. Bibirnya bergerak, tapi tidak mengeluarkan suara. Di matanya ada genangan yang tak tumpah. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Dari arah lereng, kabut tebal datang lagi, lebih cepat dari biasanya. Burung gagak beterbangan, berputar di atas pohon beringin besar. Udara bergetar, dan lonceng kecil yang dulu tergantung di puncak gunung kembali berdentang, kali ini panjang, nyaring, dan berulang-ulang. Mbah Karti menatap ke arah suara itu. "Tidak, seharusnya ia sudah diam," gumamnya. Ari menoleh, pandangannya tegang. "Apa maksud Mbah?" "Gerbangnya belum tertutup," jawabnya dengan nada berat. "Perjanjian masih terbuka karena ada darah baru yang belum diterima. Darahmu." Seketika, tanah di sekitar kuburan bergetar. Melati-melati di pusara Novi mekar bersamaan, lalu berubah warna menjadi merah. Dari tanah yang lembab muncul asap tipis, dan aroma besi memenuhi udara. Ari mundur, tapi kakinya seperti menempel ke tanah. "Mbah," teriaknya. Namun sebelum Mbah Karti sempat mendekat, suara tawa rendah bergema dari bawah tanah. Tawa itu suara Ki Sukmara, tapi kali ini terdengar lebih muda, lebih halus, seolah meniru suara Ari sendiri. Dari tanah muncul tangan hitam dengan kuku panjang, menggenggam melati merah.
Kau pikir bisa menggantikan tempatku tanpa menanggungnya? Suara itu berdesis di telinganya, meski tidak ada siapapun di sana. Ari memegangi dadanya. Rasa panas menjalar dari telapak tangan ke seluruh tubuh. Pandangannya berputar. Ia melihat sekilas bayangan Novi berdiri di sisi lain pusara, menatapnya dengan mata basah. "Pergi, Ari," katanya lirih. "Biarkan aku tetap di sini. Jangan ikut." "Tapi aku berjanji akan membebaskanmu," balas Ari, suaranya pecah. Novi menggeleng. "Kau sudah melakukannya. Tapi kutukan itu butuh tubuh. Jangan biarkan ia memakainya." Tiba-tiba tanah di bawah kaki Ari mereka. Akar-akar beringin menjulur keluar, melilit pergelangan kakinya, dan menariknya perlahan ke bawah. Mbah Karti berlari ke arahnya sambil membawa kendi air sendang. Ia menyiramkan air itu ke akar-akar tersebut, tapi hanya sebagian yang meleleh seperti terbakar. Suara Ki Sukmara kembali menggema dari bawah bumi. "Darahmu telah bercampur dengan darahnya. Kini tubuhmu adalah rumahku." Ari berteriak, tubuhnya ditarik lebih dalam. Dalam kepanikan, ia menancapkan telapak tangannya yang bertanda melati ke tanah. Cahaya merah menyala, membakar akar-akar itu. "Kalau engkau ingin tubuh ini," katanya dengan suara gemetar, "kau akan mendapatkannya bersamaku." Lalu ia menatap Mbah Karti. "Mbah, tolong jaga desa ini. Jangan biarkan siapapun datang ke gunung lagi." Sebelum Mbah Karti sempat menjawab, Ari menekan kedua tangannya ke tanah dan berteriak sekuat tenaga. Cahaya merah menyembur dari tubuhnya, menelan kabut dan mengguncang tanah di sekelilingnya. Lonceng di puncak gunung berdentang keras sekali, lalu pecah berhamburan. Dari dalam cahaya itu, suara Ki Sukmara meraung, bercampur dengan suara Ari sendiri. Dunia seperti berhenti sejenak. Ketika cahaya memudar, hanya tinggal keheningan. Tanah di pusara retak, membentuk pola melingkar seperti akar yang berputar ke dalam. Di tengahnya, melati merah tumbuh setangkai, lalu perlahan berubah putih kembali. Mbah Karti berdiri terpaku. Di hadapannya tidak ada lagi Ari, tidak juga suara, hanya angin gunung yang kembali berhembus tenang. Namun di kejauhan, dari arah sendang di puncak Gunung Kemukus, muncul kabut tipis berwarna merah muda. Di antara kabut itu, siluet dua sosok tampak berjalan berdampingan, seorang perempuan bergaun merah dan seorang lelaki berwajah samar. Mereka melangkah ke arah cahaya purnama yang baru naik dari balik hutan. Lonceng berdentang sekali, lembut, seperti perpisahan yang tertunda. Dan di telapak tangan Mbah Karti, tanda melati yang tadi ada di tangan Ari kini muncul perlahan, berdenyut sekali sebelum menghilang. Ia menatap gunung lama-lama dan berbisik lirih, "Semoga kau tenang, nak. Meski gunung takkan pernah benar-benar tidur." Seminggu berlalu sejak malam terakhir di lereng Gunung Kemukus. Hujan berhenti, kabut menipis, dan desa Kedu perlahan kembali berdenyut seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda di udara. Warga merasa udara pagi tak lagi segar. Di setiap hembusan angin, mereka seperti mencium samar wangi melati yang datang dan pergi begitu cepat, meninggalkan rasa dingin di tengkuk. Mbah Karti kini tinggal sendirian di rumahnya. Setiap sore ia duduk di serambi, menatap ke arah gunung yang puncaknya selalu tertutup kabut. Orang-orang jarang berani melewati jalan setapak menuju sana. Bahkan buruh kayu yang biasanya menebang di lereng bawah kini memilih memutar jauh. Mereka bilang setiap lewat malam Jumat, dari arah puncak terdengar suara perempuan menyanyi, diikuti denting lonceng yang panjang dan gema seperti dua suara yang saling bersahutan, satu lembut seperti perempuan muda, satu lagi berat seperti pria yang berdoa dalam bahasa yang tak dikenali. Di pasar, orang-orang masih bercerita tentang Novi, tentang janda cantik yang mendadak kaya lalu meninggal dengan cara yang tak masuk akal. Ada yang bilang ia bunuh diri karena depresi. Ada yang percaya ia dirasuki roh pesugihan. Tapi tak ada yang tahu cerita sebenarnya. Hanya Mbah Karti yang tahu bahwa malam kematian Novi bukan akhir, melainkan gerbang baru yang menunggu terbuka.
Suatu siang, anak-anak desa menemukan sesuatu di dekat sendang bawah, sebuah lonceng kecil berkarat setengah tertimbun lumpur. Mereka memainkannya sambil tertawa, tak sadar udara di sekitar mereka berubah dingin. Ketika salah satu anak membunyikan lonceng itu 3 kali, angin tiba-tiba berhenti. Daun-daun berhenti bergerak, dan dari kejauhan terdengar sayup suara perempuan tertawa pelan. Anak-anak itu berlari pulang tanpa menoleh ke belakang. Malamnya, Bakarti terbangun. Dupa di sudut rumah menyala sendiri, mengeluarkan asap tebal yang membentuk bayangan 2 sosok, Ari dan Novi. Mereka berdiri berdampingan di tengah kabut, namun wajah mereka tampak jauh lebih tenang. Novi mengenakan gaun putih polos, sementara Ari berdiri di sisinya dengan mata menatap lembut. Kami hanya ingin berpamitan, Mbah. Suara Novi bergema seperti datang dari dalam air. Mbah Karti menggenggam tasbihnya, matanya berkaca-kaca. Apakah kalian sudah tenang di sana? Novi tersenyum samar. Kami sudah bebas dari kutukan, tapi gunung masih haus. Setiap 100 purnama, ia akan mencari pengganti. Ari menatap ke arah jendela. Jangan biarkan siapapun datang dengan niat yang sama seperti kami dulu. Gunung tidak pernah memberi tanpa mengambil. Setelah itu kabut di dalam rumah memudar. Aroma melati lenyap. Dupa padam sendiri. Hanya suara lonceng dari kejauhan yang tersisa berdenting sekali lalu hening. Pagi harinya, Bakarti mendaki pelan ke arah makam Novi. Di sana, melati putih tumbuh subur mengelilingi pusara. Ia menaburkan bunga dan menuangkan sedikit air sendang. Saat ia hendak berdoa, tiba-tiba ia melihat sesuatu di tanah. Sepotong roti kering yang diletakkan rapi di atas batu nisan. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum getir. Kalian masih ingat? Gumamnya pelan. Ia mengambil roti itu, meletakkannya di atas pangkuan, lalu berdoa lebih lama dari biasanya. Menjelang sore, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Angin dari arah gunung membawa suara samar, seperti langkah kaki di antara daun kering. Mbah Karti tahu apa artinya. Ia berdiri, menatap ke puncak kemukus yang mulai gelap. Kau masih belum tidur ya, Ki Sukmara, katanya lirih. Kau kalah malam itu, tapi aku tahu hausmu tak pernah padam. Ia menghela napas panjang, lalu kembali menuruni bukit. Beberapa bulan kemudian, kabar menyebar tentang seorang perempuan muda dari desa sebelah yang tiba-tiba menjadi kaya setelah berjualan di pasar Kedu. Ia dikenal sopan dan dermawan, tapi setiap Jumat malam ia menghilang. Orang-orang mulai berbisik lagi, dan nama Gunung Kemukus kembali disebut dalam suara rendah. Seseorang melihat perempuan itu di jalan menuju sendang membawa bunga melati dan kain putih. Ketika ditanya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku cuma mau berdoa." Bakarti mendengar kabar itu di beranda rumahnya. Matanya menerawang jauh, menatap gunung yang mulai diselimuti kabut senja. Ia tahu sejarah akan berulang karena manusia selalu punya alasan baru untuk berlutut di depan harta. Begitulah gunung bekerja, gumamnya. Ia tidak pernah memaksa, hanya menunggu. Malam itu, angin membawa suara lonceng lagi lembut, tapi jelas. Di kejauhan dari arah sendang, tampak kilatan merah samar di antara pepohonan. Mbah Karti menutup matanya dan berdoa dengan suara pelan, "Semoga kali ini ada yang cukup kuat untuk menolak tawaranmu." Dan di atas puncak Gunung Kemukus, di bawah cahaya bulan yang pucat, 2 bayangan berdiri di bawah beringin besar. Novi menatap ke arah desa, sementara Ari menggenggam tangannya. Dari tanah di depan mereka, tumbuh bunga melati merah satu-satunya, mekar sempurna. Novi menunduk dan berbisik lembut pada angin. "Jangan datang ke gunung ini jika hatimu kosong, karena yang kosong akan diisi oleh sesuatu yang tidak bisa kembali." Lonceng berdentang sekali. Kabut menutup puncak gunung lagi. Dan malam kembali tenang, seolah tak pernah ada perjanjian darah yang dibuat di bawah beringin itu.
30 tahun berlalu sejak malam kutukan terakhir di Gunung Kemukus. Desa Kedu kini telah berubah menjadi kawasan wisata religi. Pemerintah membangun jalan beraspal menuju lereng, memasang lampu-lampu taman, dan membuka kios cenderamata. Di papan besar di gerbang masuk tertulis, "Selamat datang di Gunung Kemukus, wisata spiritual dan doa rezeki." Para pendatang datang dari jauh. Ada yang membawa bunga, ada yang membawa sesajen kecil, bahkan ada yang hanya ingin bersuah foto di depan sendang yang kini diberi pagar besi. Tidak ada lagi cerita horor di brosur wisata. Tidak ada kisah pesugihan atau ritual terlarang. Semuanya tampak normal, setidaknya di permukaan. Namun malam di gunung tidak pernah benar-benar berubah. Di sebuah warung kecil di kaki lereng, seorang jurnalis muda bernama Rani sedang menulis catatan. Ia datang dari Jakarta untuk menulis liputan tentang ritual mistik Gunung Kemukus, yang dulu sempat dilarang tapi kini kembali ramai. Rani tertarik bukan karena wisata religi, melainkan karena berita yang tersebar di media sosial. Beberapa pengunjung mengaku bermimpi aneh setelah berdoa di sendang. Dalam mimpi mereka, muncul perempuan muda bergaun merah yang memanggil nama mereka satu persatu dan menawarkan kekayaan dalam waktu 7 hari. Tentu semua orang menganggap itu sekadar kisah viral. Tapi bagi Rani, sesuatu terasa janggal. Semua nama yang bermimpi itu menghilang seminggu kemudian tanpa jejak. Malam itu Rani memutuskan naik sendiri ke puncak. Udara dingin menggigit, namun ia terus menapaki tangga batu yang basah oleh embun. Ia tiba di bawah pohon beringin yang kini diberi papan bertuliskan, "Dilarang menyalakan dupa dan membawa sesajen." Di bawah papan itu, seseorang ternyata sudah berdiri, perempuan tua dengan rambut putih panjang mengenakan jarik lusuh. "Malam-malam begini sebaiknya kau tidak di sini, nak," katanya pelan. Rani menatapnya. "Ibu siapa?" "Saya hanya ingin menulis artikel, bukan melakukan ritual." Perempuan itu tersenyum samar. "Tulisanmu nanti akan membangunkan sesuatu yang sudah lama tidur." "Tidur? Maksudnya?" Perempuan itu menatap kabut yang turun dari puncak. "Kau pikir gunung ini benar-benar mati?" Rani diam. Ia memotret sendang dengan kamera, cahaya flash memantul di air. Saat melihat hasil foto di layar, dadanya tercekat. Di permukaan air tampak bayangan perempuan bergaun merah berdiri di belakangnya. Meski ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Angin berembus pelan, membawa wangi melati. Rani menelan ludah. "Ibu," katanya perlahan, "bau ini dari mana?" Perempuan tua itu menatapnya tajam. "Kau sudah mencium wangi yang sama seperti dulu." Ia mendekat, dan dalam cahaya purnama, wajahnya terlihat jelas. Kulitnya keriput, tapi matanya masih tajam seperti embun. "Namaku Karti," katanya lirih. "Aku penjaga yang tersisa." Rani terbelalak. "Mbah Karti, tapi bukankah?" "Semua orang mengira aku sudah mati," potongnya. "Tapi penjaga gunung tidak boleh pergi sebelum menemukan pengganti." "Pengganti?" Rani mengulang pelan. "Ya, penjaga baru. Gunung tidak tidur selamanya, nak." Ia hanya menunggu seseorang yang berani menulis namanya lagi. Angin berhenti. Dari arah sendang, permukaan air beriak. Suara lonceng berdentang pelan, hanya sekali, tapi cukup membuat bulu kuduk Rani berdiri. Ia mematikan kameranya dan melangkah mundur. "Saya harus pergi." Mbah Karti menatapnya. "Kau sudah memanggilnya." Meski tanpa sadar, setiap orang yang menulis kisah gunung ini membuka sedikit gerbang lamanya. Rani berlari menuruni tangga. Namun langkahnya berhenti ketika mendengar suara seseorang memanggil pelan dari belakang. "Rani!" Suara itu lembut, suara perempuan muda. Rani menoleh. Di bawah cahaya bulan, sosok bergaun merah berdiri di antara kabut. Wajahnya cantik, tapi matanya hitam tanpa bola. Di tangannya, ia membawa setangkai melati putih. "Kau menulis tentangku, ya?" katanya dengan senyum manis.
Kalau begitu, biar aku ceritakan sisanya. Rani mundur, tapi tanah di bawah kakinya terasa lembek, seperti menghisap perlahan. Siapa kau? Suaranya bergetar. Sosok itu melangkah mendekat. Gaunnya menyentuh tanah tanpa suara. Aku Novi, jawabnya tenang. Janda yang dulu kau tulis di artikel lamamu, tapi orang jarang menulis akhir kisahku dengan benar. Maukah kau mendengar versi yang sebenarnya? Rani memutar tubuh, ingin berlari, tapi di setiap arah hanya kabut. Suara lonceng berdentang lagi, kali ini 2 kali. Novi berjalan mendekat, dan dari balik kabut muncul sosok lain, seorang lelaki muda berwajah pucat dengan mata kosong. Tangannya memegang kain putih yang robek. Ia berdiri di samping Novi, menatap Rani. "Ari," bisik Rani tanpa sadar. Ia mengenali wajah itu dari foto-foto lama yang ia temukan dalam arsip desa. Novi tersenyum. "Kami menunggu seseorang seperti kau, penulis yang ingin tahu segalanya. Kami butuh suara baru untuk mengingatkan dunia bahwa perjanjian belum berakhir." Aku tidak percaya." Rani mundur. "Tapi kau mencium wanginya, bukan? Itu artinya gunung sudah memilihmu." Tiba-tiba, kabut menyelimuti segalanya. Layar kamera Rani menyala sendiri, menampilkan wajahnya yang ketakutan. Di belakangnya, 2 sosok itu semakin jelas. Novi meletakkan bunga melati di pundaknya. "Tulislah kisah kami sampai selesai," katanya dengan bisikan yang hampir seperti napas. "Tulislah agar dunia tahu harga dari kekayaan." Cahaya kilat menyambar. Kamera Rani jatuh ke tanah. Di layar terakhir yang masih menyala, terekam wajahnya yang pucat, lalu gelap. Hanya terdengar suara lonceng berdentang 3 kali. Seminggu kemudian, berita heboh tersebar di media. Seorang jurnalis ditemukan hilang di kawasan Gunung Kemukus. Hanya kameranya yang ditemukan di tepi sendang, dengan foto terakhir menampilkan kabut dan bunga melati di atas air. Beberapa warga bersumpah melihat sosok perempuan muda berdiri di tepi sendang malam sebelumnya. Bergaun merah, memegang kamera dan tersenyum ke arah kabut. Sejak saat itu, setiap kali bulan purnama penuh, wisatawan yang naik ke puncak sering melaporkan hal aneh. Kamera mereka rusak tiba-tiba, baterai habis tanpa alasan, dan di foto-foto yang tersimpan selalu muncul bayangan perempuan bergaun merah berdiri di belakang mereka, membawa bunga melati yang meneteskan darah. Dan jika malam terlalu sunyi, terkadang terdengar bisikan halus dari arah gunung, memanggil nama yang berbeda setiap waktunya. Rani, Ari, Novi, lalu suara terakhir, lembut tapi jelas. "Siapa berikutnya?"